Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, dengan izin dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, siang ini kembali kita dapat berjumpa, bersilaturahim di dalam satu majlis yang insya Allah majlis ini dipenuhi dengan rahmat dan barakah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mari sama-sama kita lanjuti kajian kita pada kesempatan ini, yakni kembali kita membahas hadis yang tersusun dalam kitab Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah, yakni disusun oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Masuk kita kepada hadis selanjutnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun minal iman, man lam yakun fihi syai'un minhunna fala imana lahu. At-taslimu li amrillah, war-ridha bi qada'illah, wat tafwidu ilallah, wa tawakkulu 'ala Allah, was-sabru inda sadmatil ula. Rawahu Al-Bazzaru an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis selanjutnya, yakni hadis yang didapatkan daripada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ya. Jadi anaknya Abdullah, Umar ayahnya, dua-duanya beriman kepada Rasulullah. Dua-duanya sahabat kepada Rasulullah, dan dia adalah orang yang sama-sama hidup di zaman Rasulullah. Nah, Abdullah ibnu Umar ini termasuk salah seorang di antara sahabat yang banyak menerima hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu di antaranya, yakni hadis yang kita bahas pada kesempatan ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, khamsun minal iman, 5 perkara yang termasuk bagian daripada iman. Man lam yakun fihi syai'un minhunna, barang siapa yang tidak ada di dalam dirinya sesuatu daripada yang 5 ini, fala imana lahu, maka dia belum termasuk orang yang beriman. Ya, ada 5 hal yang menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bagian daripada iman. Barang siapa yang tidak ada di dalam dirinya itu salah satu di antara yang 5 ini, fala imana lahu, maka imannya tidak ada iman di dalam dirinya itu. Masya Allah. Muslim iya, tapi iman mukminnya, karena muslim belum tentu mukmin. Tapi kalau mukmin, insya Allah sudah pasti muslim. Nah, sekarang apa tuh yang 5 hal ini? Adakah di dalam diri kita ini? Kalau memang ini ada, maka kualitas keimanan kita sempurna, ya. Apalagi kalau 5-5-nya ini ada di dalam diri kita, maka insya Allah nilai dan kualitas keimanan kita itu
jadi sempurna. Iman ini tandanya 3 saja, Pak. Kalau kita ini beriman. Yang pertama, iman itu iqrarun bil lisan. Harus diucapkan dengan apa? Lisan. Yaitu dengan pengucapan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang beriman harus iqrarun bil lisan. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Belum sempurna imannya kalau dia tidak mengucapkan dengan lisannya. Yang kedua, cukupkah dengan diucapkan lisan saja? Enggak. Yaitu ada syarat yang ketiga, wa tasdiqan biqalbi. Omongannya, keimanannya kepada Allah, wa tasdiqan biqalbi, harus dibenarkan dengan hatinya. Ya, jangan bicara A tapi hatinya B. Paham maksudnya nih? Nah, jadi harus sesuai antara bicara dengan apa? Dengan hatinya. Iqrarun bil lisan wa tasdiqan biqalbi. Jadi diucapkan dengan lisannya dan diyakini kebenarannya dengan hati. Belum sempurna walaupun dia sudah ucapkan itu, walaupun sudah membenarkan, yakin dia hatinya bahwa tidak ada tempat yang dia minta kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada tempat dia memohon kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada zat yang patut untuk disembah kecuali hanya kepada Allah, karena dia adalah zat yang maha menciptakan segala-galanya. Hatinya sudah meyakini, mulutnya sudah bicara, tapi kalau belum wa amalun bil arkan, maka dia belum sempurna keimanannya. Ya, jadi 3 ini harus ada. Ngomong juga, benerin dengan hati, lakukan dengan amal dan perbuatan. Makanya kata-kata amanu baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi seringkali didempetkan dengan kalimat wa amilus solihat. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu, apa lagi? Wa amilus solihat. Jadi 2 hal. Belum sempurna keimanannya kalau seandainya dia mengaku beriman, dia ucapkan dengan lisan, dia benarkan dengan hati, tapi tidak ada amaliyah. Ya, tidak ada amaliyah, tidak ada perbuatan yang menunjukkan keimanannya, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, maka belum ada keimanan. Nah, Nabi mau mencoba amalannya itu apa saja. Kalau lisan mungkin kita sudah ucapkan, mungkin membenarkan hati pun sudah kita benarkan, kita meyakini bahwa Tuhan kita adalah Allah. Ya. Nah, sekarang kata Nabi khamsun minal iman. Ada 5 yang termasuk bagian daripada apa? Iman. Man lam yakun fihi syai'un minhunna, barang siapa yang tidak ada di dalam dirinya sesuatu yang 5 ini, daripada yang 5 ini, fala imana lahu, maka tidak ada iman bagi orang itu. Yang pertama apa? At-taslimu li amrillah, berserah diri terhadap perkara Allah subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan segala sesuatunya ini adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hanya berusaha, dia hanya berikhtiar, tapi dia menyadari segala sesuatunya dia serahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia ini, kita ini hanya wajib berusaha, tapi tidak wajib untuk menentukan. Kita hanya wajib berusaha aja, tapi yang menentukan itu Allah. Itu namanya at-taslim li amrillah. Dia berserah diri terhadap urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah kita seperti itu? Kalau ada, berarti kita beriman, insya Allah. Yang kedua, waridha biqada'illah.
apapun yang ditetapkan oleh Allah kepada dia, ya, ketetapan-ketetapan yang Allah sudah tetapkan untuk dirinya, baikkah itu, jelekkah itu, baguskah itu, jelekkah itu, semua apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia terima itu semua. Apapun yang sudah diinikan. Qadha, ya, bukan takdir. Kalau qadha ketetapannya. Kalau takdir itu udah terjadi atau belum? Halo? Kalau takdir itu udah terjadi apa belum? Hah? Takdir itu sudah terjadi atau belum? Biasanya kita sebelum, ya udah dah, emang udah takdirnya. Begitu ya? Nah, berarti udah terjadi belum? Udah. Berarti kalau takdir itu sudah terjadi. Beda dengan qadha. Kalau qadha ini ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita sendiri belum ketahui tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terhadap diri kita. Ya. Bahwa ternyata di catatan Lauhul Mahfuz sana ternyata Allah tetapkan kita sholat kita berjamaah tadi. Ya. Nah, setelah terjadi, ya udah, emang Allah takdirkan kita sholatnya dengan berjamaah karena udah sholat belum? Udah sholat, berarti Allah takdirkan. Tapi tadinya tetapan kita sholat berjamaahnya kita sudah tahu belum? Belum tahu kita ketetapan itu, dan itu sudah tertulis semuanya. Kan katanya dalam satu hadis, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi, bahwa sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah ini, ya, beda dengan Nabi Allah Adam. Kalau Nabi Adam diciptakannya ala suratihi, bentuknya udah sempurna, fisiknya udah ada, kakinya ada, tangannya ada, badannya ada, palanya ada, mata, telinga, semua komplit ala suratihi. Kalau Nabi Adam, bahkan Nabi bilang watuluhu situna zira'an, dan tingginya Nabi Adam itu 60 hasta. 60 hasta, satu hasta aja setengah meter. Berarti 60 hasta berapa? 30 meter. Masya Allah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala udah ciptain kita ini beda dengan Nabi Allah Adam. Kalau kita, proses penciptaannya itu nggak langsung fisiknya. Kakinya belum ada, badan dan telinganya belum ada. Kenapa? Yujma'u khalquhu fi batni ummihi, dikumpulkan proses penciptaan kita ini ada di dalam perut dan rahim ibu kita. Arba'ina yauman nutfah, 40 hari pertama sperma, mani. 40 hari yang kedua berubah dari sperma menjadi segumpal darah, alaqah. Dari 40 hari yang ketiga berubah lagi dari segumpal darah menjadi segumpal apa? Daging, mudghah. Begitulah kalau kita, tidak seperti Nabi Adam. Tapi kata Nabi Muhammad, ketika di usia sudah menjadi 40 hari yang ketiga tadi, yaitu sudah sudah segumpal daging, di situ Allah utus satu malaikat. Allah utus satu malaikat. Allah sudah tiupkan ruh, fayanfuhu fihi ruh. Maka kalau 40 ketiga kali 40 berarti 120 hari. Kalau 120 hari berarti berapa bulan? 4 bulan. Berarti dalam 4 bulan yang ada dalam diri kita itu, rahim, di dalam rahim ibu, janin 40 hari itu, Allah sudah tiupkan ruh di dalamnya. Sudah ada tuh. Makanya kadang-kadang suka bergerak-gerak. Saya sih belum pernah ngerasain gitu, ya. Itu suka bergerak-gerak. Kalau kita pegang perut istri kita yang sedang hamil tuh, ntar bergerak ke sono, ntar ke sono, tuh lagi nendang tuh, begitu kita ngomong dia, ya. Karena sudah ada kehidupan, Allah sudah tiupkan ruh. Nah, kemudian Allah utus malaikat. Ketika Allah utus malaikat, fayu'maru bi arba'i kalimatin, malaikat itu ditugaskan oleh Allah dengan 4 hal. Apa kata Allah? Uktub ajaluhu, tulis ajalnya. Uktub rizquhu, tulis rizkinya. Orangnya udah lahir belum?
Orang yang udah lahir belum? Orang yang belum lahir, tapi kata Nabi, uktub, tulis itu ininya, apa namanya, ajalnya dia. Tulis itu rizkinya dia itu, Masya Allah, disuruh tulis. Tulis amalnya dia. Jadi, nah, ditulisnya itulah kodoknya, ketetapan-ketetapan yang sudah diinikan. Umur sudah ditetapin semua. Ini kita udah ditetapkan nih. Ya, umur kita nih. Saya nggak tahu, ada yang masih 30 tahun lagi. Ada yang 20 tahun lagi, ada yang seminggu lagi. Tapi kalau ngeliat tampangnya sih panjang umur semua ini, sampai 200 tahun. Ya Masya Allah. Nah, jadi udah ada ketetapan rizki udah ditetapin, betul ya? Awal-awal semuanya udah ditetapin. Tapi Allah sembunyikan itu, Allah tidak kasih tahu, ya. Bagaimana ketetapan Allah, rizki Allah dan lain sebagainya, ajal saja. Ada yang tahu ajalnya kapan? Hah? Nggak ada. Emang sengaja Allah tutupin ajal kita, nggak dikasih tahu. Supaya apa? Supaya kita jangan takut menjalani hidup ini. Kalau dikasih tahu, Pak, la ilaha illallah, bakalan mikirin mulu kita. Misalnya dikasih tahu nih, wah, si A umurnya sampai tanggal 19 Oktober 2025. Dia tahu nih bahwa matinya dia tanggal 19 Oktober 2025 jam 10 pagi. Hari apa tuh? Hah? Tanggal 19 hari apa berarti? Oh, hari Minggu. Itu kayaknya gelisah banget sekarang, Pak. Kalau dia tahu, ya Allah, tinggal ini udah Kamis nih. Besok Jumat, Sabtu, la ilaha. Kira-kira kalau udah kita tahu kayak begitu tuh, besok Minggu kita dikasih, udah tahu nih misalnya kodoknya udah ditetapin sama Allah, ketetapan Allah sudah kita tahu, besok Minggu kita meninggal. Saya yakin banget hari Sabtu nggak sempet mancing tuh. Iya, udah main di musola aja kayaknya. Bakalan mati, la ilaha illallah. Ditanya sama bininya, sama istrinya, Pak, Bapak nggak kerja apa? Enggak deh. Kenapa? Besok mati. Gitu katanya. Ya, so, makanya at-taslim li amrillah. Iman, bicara iman. Dia udah semua urusan perkara yang Allah sudah tentukan itu mereka semua sudah serahin semua kepada Allah. Yang kedua apa nilai keimanan itu katanya wa ridha bi qadaillah. Ridho sudah dengan ketetapan Allah. Apapun yang Allah tetapkan kepada diri kita, Allah ridho. Kita sudah ridho semuanya, Masya Allah. Ya, apa aja lah. Ya, kita ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah ridho tentang hal itu. Tidak merasa takut, tidak merasa khawatir, apalagi segala sesuatunya itu. Wa tafwidu ilallah. Kemudian yang ketiga, iman itu akan ada. Orang itu akan dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Pertama, dia berserah diri untuk urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, biqadha'i waridha biqadha'illah. Dia ridha dengan segala ketetapan yang Allah tetapkan. Apapun yang Allah tetapkan, mau baik, mau jelek, mau bagus, mau tidak bagus, semua yang Allah tetapkan, dia ridha. Yang ketiga, wa tafwidu ilallah. Orang yang beriman itu wa tafwidu ilallah, dia menyerahkan segala sesuatu urusannya kepada siapa? Allah. Dah, dia serahin. Kewajiban dia hanya dia bekerja, berusaha, berikhtiar. Itu kewajiban dia. Tapi yang menentukan bukan dia, harus ditanamkan dalam diri kita itu. Wa tafwidu ilallah, dia serahkan semuanya kepada Allah, apapun itu hasilnya. Ada orang ibadah 70 tahun, Pak. Ya. Semalam saya mengajar ada kitab namanya Ayyuhal Walad, dikarang oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Ayyuhal Walad. Dalam kitab Ayyuhal Walad itu diceritakan ada orang ibadahnya 70 tahun, ibadah terus.
Allah bilang, dipanggil malaikatnya. Ada satu malaikat dipanggil sama Allah, kamu datangin dia. Kamu temuin itu hambaku yang ibadahnya sudah berapa tahun tadi? 70 tahun dia. Ibadah pagi, sore, siang, malam, ibadah kerjaannya. Terus, tapi engkau datang ala suratul insan, dalam bentuk manusia. Temuin dia dan bilang kepada dia bahwa ibadah yang sudah dia lakukan itu, ibadah-ibadah yang sudah dia lakukan sebanyak 70 tahun itu, tidak menyebabkan dia untuk tidak layak untuk bisa masuk ke dalam surga. Sampaikan sama dia bahwa ibadah-ibadah yang sudah dilakukan itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Ini malaikat ditugasin, baik, turun, ditemuin tuh. Kemudian alhasil singkat cerita dalam kitab itu diceritakan ketemulah dia dengan orang itu. Setelah dia ketemu, kemudian dia bicara sama si abid ini, ahli ibadah ini. Apa kata malaikat itu? Tahukah engkau ibadahmu yang aku perhatikan sudah lama ini, 70 tahun kau ibadah pagi, sore, siang, malam ini adalah sesuatu yang tidak bisa menyebabkan engkau masuk ke dalam surga. Aku mau datang menyampaikan itu, ibadahmu tidak menyebabkan kamu masuk ke dalam apa? Surga. Kalau menurut kita, apa iya ibadah yang sudah 70 tahun itu tidak menyebabkan dia masuk surga? Gitu. Kalau kita, pantas nggak kira-kira kalau orang itu masuk surga? Pantas nggak? Pantas, karena ibadahnya. Nah, ternyata dia tidak. Ketika dibilangin sama malaikat seperti itu, ada jawaban yang luar biasa dari dia. Apa katanya? Kami ini diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah. Terus karena itu perintah Allah ibadah, saya sholat, saya ngaji, saya puasa, saya haji, saya umroh, itu kan perintah Allah untuk beribadah. Ya tugas saya ya ibadah, saya jalan. Saya emang nggak ada urusannya sama surga. Saya nggak ada urusannya sama neraka. Itu mah hak prerogatifnya Allah. Yang penting saya jalanin apa tugas saya. Karena saya diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah. Maka saya jalanin ibadah. Dengar begitu malaikat, waduh, ini jawaban begini bagus nggak? Hah? Kalau kita begitu nggak? Kalau kita kan ibadah, sholat, kenapa lu sholat? Ya sholat kan perintah. Kalau kita jalanin perintah kan dapat pahala. Kalau dapat pahala kan banyak pahalanya masuk apa? Sorga. Jadi ibadah sholat kita buat apa? Kalau sorga nggak ada, sholat nggak? Nah, jadi dia bilang, saya nggak ada urusan sama sorga. Itu mah hak Allah. Yang penting perintah Allah saya jalanin. Yang penting ibadah saya, karena memang Allah ciptakan saya buat ibadah. Ntar saya sholat, ntar saya puasa segala, tahu-tahu Allah masukin ke dalam neraka, nggak ada masalah. Emang itu hak Allah. Masya Allah, hebat yang begitu. Nih malaikat datang ngadu. Gimana? Sudah? Sudah. Terus apa jawabannya dia? Iya, dia bilang, ya Rob, bahwa yang namanya ibadah yang dia lakukan itu karena memang engkau ciptakan dia menjadi manusia buat ibadah, dan dia jalankan itu karena perintah. Jadi dia beribadah ini hanya menjalankan perintah Allah. Perintah engkau ya Allah. Untuk surga dan neraka dia mah nggak ada urusan. Nggak ada kaitannya ibadah dia dengan surganya. Andai kata mau dimasukin ke dalam surga, alhamdulillah. Mau dimasukin ke dalam neraka, alhamdulillah juga enggak. Iya. Kalau udah ada ridhonya Allah, kalau sudah ada ridhonya Allah, jangan lagi surga, neraka juga nikmat, Pak. Yang penting ada apanya? Ada ridhonya Allah. Enggak terasa tuh, Pak, gemuruhnya air panas dalam kuali yang besar, yang mendidih, yang sudah beginian rupa, nggak terasa bagi seorang perempuan yang bernama Masito ketika dilemparkan dia ke dalam kuali itu. Kenapa? Ada ridhonya Allah di sana. Nggak terasa panasnya terik matahari di tengah gurun pasir.
Ketika dibuka bajunya, kemudian diikat kaki dan tangannya, ditindikkan batu yang besar di dalam dirinya, Bilal bin Rabah, nggak ada berat itu mah dia, nggak ada, tetap keluar dari mulutnya Allah, Allah, Allahu Ahad. Ada ridho Allah di situ, nikmat. Nggak jadi pengaruh buat Nabi Ibrahim, dilemparin ke dalam api yang begitu luar biasa besarnya. Kata Nabi Ibrahim, nggak jadi masalah. Aku yakin ada ridho Allah. Kalau udah ada ridho Allah, apapun jadi nikmat, apapun jadi enak. Maka ketika dilemparkan, ya udah dilemparin. Ridhonya Allah ada di situ. Allah bilang apa kata Allah? Ya nar, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Nggak ada satupun yang kebakar. Jangan lagi daging dan kulitnya, bajunya saja tidak tersentuh dengan api yang begitu besar. Yang kebakar apa? Hanya tambang yang mengikat tangan dan kakinya Ibrahim. Bajunya enggak, dagingnya enggak, kulitnya enggak. Kenapa? Ada ridhonya Allah. Masya Allah. Wa tafwidu ilallah. Belum dikatakan beriman seseorang itu kalau seandainya segala urusan itu dia tidak serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum dianggap dia beriman kalau seandainya dia tidak ridho dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih sakit, protes, marah. Apa Allah, kagak adil Allah sama saya. Padahal saya sembahyang mulu, saya ini, ngapa saya sakit mulu? Dia yang begadang mulu no. Kagak sakit-sakitnya, banting kartu tiap malam, masih sehat aja dia, gitu. Kadang-kadang kita lihat pikirin bener juga sih emang sih. Padahal tiap malam apa? Begadang, mabok sering, main judi sering, tidur kurang, sehat. Kita yang ngaji mulu, yang sembahyang mulu, ampek banget. Tahu ampek gak? Iya. Ya ilaha illallah, kalau ngaji nyari dulu ada kipas angin enggak gitu, nggak berani di bawah AC, habis ngaji dikerokin. Ya ilaha. Terus apalagi yang menyebabkan dia itu menjadi beriman, nilai kualitas keimanan seseorang itu selain dia berserah diri kepada Allah, apapun itu perintah Allah dia jalanin, dia ini kan nggak ada lagi tantangan dan lain sebagainya, masya Allah. Dan dia ridho dengan ketetapan dan qadanya Allah, serta dia watafwidu ilallah, dan dia berserah diri dengan segala urusan-urusannya, dia serahkan, menyerahkan urusannya kepada Allah. Yang keempat, watawakkulu 'alallah, bertawakal kepada Allah. Enggak bingung. Segala sesuatu yang sudah dijamin sama Allah, nggak pernah ada kebingungan dalam diri dia. Ya, maaf, dunia kita, urusan dunia kita udah dijamin belum? Halo? Udah dijamin belum? Rezeki kita udah dijamin belum? Udah belum? Rezeki kita sudah dijamin, segala sesuatunya kita udah dijamin. Kalau urusan dunia mah jangan lagi kita semut yang ada di cacing yang matanya buta yang ada di bawah sungai aja masih ada dikasih rezekinya sama Allah, apalagi kita yang sehat, semua udah dijamin sama Allah. Untuk urusan dunia kita nggak perlu khawatir karena Allah udah jamin. Yang perlu kita khawatir urusan akhirat, belum dijamin kita urusan akhirat kita. Nih urusan akhirat kita udah dijamin belum? Besok ada jaminan nggak di kuburan kita ditanya apa kagak? Belum ada jaminan kita. Nah, persiapan sesuatu yang belum dijamin sama Allah, bagaimana supaya kita bisa selamat di situ? Ini kita terbalik. Untuk urusan yang sudah dijamin sama Allah, kita kejarnya luar biasa, banting tulang, peras keringat kita. Habis waktu kita hanya untuk urusan yang memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk perkara yang belum dijamin oleh Allah, besok kita di dalam kubur, bisakah kita mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir? Apakah kita dapat nikmat kubur atau azab kubur? Sudah dijaminkah kita itu nanti tidak dihisab, tidak dimizan, tidak lewat sirat? Masya Allah,
Itu belum pernah kita pikirkan, kita nggak serius untuk menyikapi itu. Padahal itu perlu perbekalan yang luar biasa. Tapi ketika urusan yang sudah dijamin, kita malah luar biasa. Sampai rela kita ninggalin sembahyang, sampai rela kita ninggalin sembahyang Jumat, sampai rela kita nggak puasa, karena untuk urusan-urusan yang sudah dijamin oleh Allah. Nabi Ibrahim tuh dapat julukan apa? Khalilullah. Kalau Nabi Musa Kalimullah. Khalilullah ini orang yang dekat dengan Allah. Ya, kekasihnya Allah, sahabatnya Allah, temannya Allah, Khalilullah. Nah, orang nanya kepada ini, li ayyi syai'in ittakhazaqallahu khalilan ya Ibrahim? Apa yang menyebabkan engkau bisa mendapatkan titel itu? Kok kamu bisa dapetin titel sebagai Khalilullah? Emang apa? Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Bisalah sati asya. Ada 3 yang menyebabkan aku mendapat gelar Khalilullah. Masya Allah. Apa? Ini dia yang pertama. Ikhtartu amarallahu ta'ala ala amri ghairi. Aku selalu memilih perintah Allah, aku dahulukan dibandingkan perintah yang lain. Pokoknya kalau udah perintah Allah, mau berat ke mau enteng ke nggak ada urusan. Pokoknya itu dulu saya jelain. Saya lebih mengutamakan dan saya lebih mendahulukan perintah Allah dibandingkan perintah-perintah yang lain. Seberat apapun, Masya Allah, dijalanin. Kita belum pernah ada seberat sebagaimana Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih siapa? Anaknya. Ya, untuk menyembelih anaknya. Berat, tapi itu dilakukan. Kenapa? Itu perintah Allah. Pantas kalau dia menjadi Khalilullah. Yang kedua, dia nggak pernah wa ma ihtamamtu bima takhaffulallahu li. Aku tidak pernah bingung, aku tidak pernah resah segala sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Nggak pernah aku bingung dengan sesuatu yang sudah dijamin sama Allah. Rizki kita, umur kita, urusan dunia kita ini semuanya sudah, jadi aku nggak bingung untuk urusan-urusan yang itu, nggak pernah aku pikirin. Yang kayak begitu semuanya aku serahkan kepada Allah tuh. Ya, Masya Allah. Nabi Ibrahim selalu punya prasangka kayak begitu. Ya, kita kan emang bingung mulu. Jangan lagi buat besok, buat ini, buat hari ini aja udah. Iya, bangun tidur bingung. Pagi-pagi bingung. Siang bingung, sore bingung, malam bingung, sampai mau tidur bingung. Masya Allah. Tidurnya, ngimpinya ngimpi bingung juga. La ilaha illallah. Kapan nikmatnya kita hidup kalau begitu? Nah, wa taqwakul Allah. Ciri orang yang beriman harus ada tawakal kepada Allah. Insya Allah. Terakhir, wasobru inda sadmatil ula. Orang yang beriman itu ada sabar ketika dia mendapatkan musibah di pertama kalinya. Yang berat itu sabar itu Pak di pertamanya, bukan yang kedua, bukan yang ketiga, bukan yang keempat. Di pas terjadinya, di situ perlu kesabaran yang luar biasa. Besok udah mulai rada inian dikit, lusa udah mulai sedih emak kita meninggal, betul ya? Sedih istri kita meninggal. Kalau istri kita meninggal sedih nggak? Halo? Rumahnya tenang amat ini. Ya, sedih kita. Nangis nggak? Iya. Yang sebelah. Yang sebelah lagi ngelirik siapa gantinya nih. La ilaha illallah. Ada orang. Kayaknya saya lu pernah cerita juga di kampung saya tapi. Di kampung saya gitu. Jadi pas lagi dia dapat kabar ada warga meninggal istrinya. Nah, saya karena ini saya datang takziah. Oh, nangisnya bukan main tuh laki. Oh, Pak Kiai, ini Allah tidak adil Pak Kiai. Allah nggak adil kata dia. Oh, masa kenapa harus istri saya yang meninggal dunia? Saya nggak terima. Kenapa bukan saya aja? Ya lebay banget saya bilang nih orang.
Kenapa? Saya 30 tahun saya berumah tangga sama dia, senang, suka saya sama dia. Saya semuanya ke dia. Kenapa bukan saya dulu yang meninggal? Kenapa harus dia? Allah nggak adil. Gitu. Saya bilang, bang, sabar bang. Nggak bisa sabar. Habis bagaimana, emang udah meninggal? Iya, ini Allah nggak adil kata dia. Kenapa bukan ini? Tuh, ngeluh. Nangis doang. Akhirnya ya udah mandiin, udah ngelihat cuman nangis doang. Dikafanin nangis. Habis itu disembayangin nangis, bayangin kagak, nangis doang. La ilaha illallah. Oh, dia dibawa dah tuh ke rumah sakit. Oh, kuburan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dibawa kemana? Ke kuburan. Udah diturunin tuh jenazah. Ini lubangnya udah ada tuh, pengen dimasukin, mau dibuka nih mah yang ngangkut, yang gotong itu, apa, kurung batang. Pas mau dia, wow, marah dia. Berhenti semua, ngamuk, berhenti semua, jangan yang pegang-pegang itu, apa namanya, kurung batang. Nah saya bilang, ngapa nih orang? Udah pada mikir, nggak taunya Pak, la ilah, dia lari, nih orang, dia lari, dia lompatin tuh kurung batang, dia langkahin, balik lagi, lari lagi, 3 kali kayak begitu. Akhirnya saya panggil, sini, lu ngapa kayak begini? Siapa yang ngajarin lu begini? Pakai ngelompat-ngelompatin apa? Kurung batang. Bukan apa, saya mau jalanin wasiat istri saya. Istri saya sebelum meninggal dia udah wasiat. Apa katanya, Pak? Jangan coba-coba untuk kawin lagi, Pak. Kalau papa mau kawin lagi, langkahin dulu 3 kali mayat saya. Begitu kata dia. Akhirnya saya langkahin. Tuh, akal-akalan laki doang itu mah. Ya, masya Allah. Lu jadi 5 tuh. Ya, kita serahin semuanya kepada Allah. Kita ridho dengan ketetapan Allah. Semua urusan-urusan ini kita serahkan kepada, dan jangan lupa bertawakal kepada Allah. Manusia hanya wajib apa? Berusaha, tapi tidak wajib menentukan. Di situ perlu doa, perlu tawakal. Insya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa adhina min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.